Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, di mana kita mengupas tuntas sejarah dan warisan budaya yang ada di tanah air tercinta. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi salah satu tokoh legendaris dalam sejarah Nusantara, yaitu Prabu Jayabaya, raja dari Kerajaan Kediri yang terkenal dengan ramalan-ramalannya yang hingga kini masih menjadi perbincangan. Sejak zaman dahulu, ramalan Jayabaya telah menjadi rujukan bagi banyak orang dalam memahami perjalanan sejarah dan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam ramalan-ramalannya, Jayabaya menggambarkan berbagai kejadian yang akan terjadi di masa depan, mulai dari perubahan sosial, bencana alam, hingga transformasi teknologi yang kini telah kita saksikan. Apa saja ramalan-ramalan tersebut? Dan seberapa tepatkah ramalan-ramalan itu dalam menggambarkan kondisi Nusantara saat ini? Mari kita telusuri bersama, menyingkap makna di balik kata-kata bijak dari Sang Prabu yang menjadi penanda zaman. Bersiaplah untuk memasuki dunia mistis dan penuh hikmah, yang tak hanya mengungkap masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran untuk masa depan. Tetaplah bersama kami di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangka Jayabaya adalah bagian penting dari tradisi mistis Jawa yang dipercaya berasal dari ramalan Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa sebagai pemimpin sakti. Naskah ini menjadi warisan budaya yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun oleh para pujangga Jawa, yang menghormati naskah ini sebagai sumber petunjuk atau ramalan. Salah satu sumber utama yang menjadi rujukan atas Jangka Jayabaya adalah Kitab Musasar, yang diduga digubah oleh Sunan Prapen dari Giri Kedaton. Meskipun masih banyak perdebatan tentang keaslian dan penulisan naskah ini, Kitab Musasar dengan jelas menyebut bahwa Prabu Jayabaya adalah pencipta dari Jangka Jayabaya, dan ini ditunjukkan dalam bait pertama kitab tersebut. Disebutkan pula dalam teks bahwa Kitab Musasar disusun pada masa Jayabaya berkuasa di Kediri, ketika ia memiliki wibawa dan kekuatan besar yang membuat lawan-lawan tunduk dan tidak berani melawannya. Namun, ada beberapa keraguan terkait apakah benar Prabu Jayabaya adalah penulis dari karya ramalan tersebut. Dua pujangga terkenal yang hidup pada masa Jayabaya, yakni Empedu Sedah dan Empedu Panuluh, tidak pernah menyebut adanya karya tulis dari Prabu Jayabaya dalam kitab-kitab besar mereka. Dalam karya-karya mereka seperti Kakawin Bharatayudha, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatotkaca, kedua pujangga ini lebih banyak menulis tentang kisah epik dan mitologi, tanpa menyebut keterlibatan Prabu Jayabaya sebagai penulis naskah-naskah ramalan. Sebagai contoh, Kakawin Bharatayudha menceritakan peperangan besar antara Pandawa dan Korawa yang dikenal sebagai Perang Bharatayudha, sementara Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkaca berisi kisah perjalanan Prabu Kresna saat hendak meminang Dewi Rukmini, seorang putri dari negeri Kundina, yang merupakan titisan Dewi Sri. Karya-karya ini menunjukkan kecenderungan Empedu Sedah dan Empedu Panuluh untuk mengangkat tema cerita mitologi Hindu yang populer saat itu daripada mengisahkan tokoh raja lokal seperti Jayabaya sebagai pengarang ramalan atau karya sastra lainnya. Pandangan yang meragukan keterlibatan langsung Prabu Jayabaya sebagai penulis dalam sastra Jangka Jayabaya tetap diakui dalam masyarakat Jawa sebagai bagian dari kekayaan budaya yang penuh makna dan simbolisme. Warisan ini terus hidup dalam tradisi lisan dan ditulis ulang dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah Jawa. Asal-usul Jangka Jayabaya dapat ditelusuri dari sejumlah sumber dan informasi yang tersedia. Secara umum, para sarjana sepakat bahwa sumber utama dari Jangka Jayabaya adalah Kitab Asrar, yang juga dikenal sebagai Musarar. Karya ini ditulis oleh Sunan Giri Prapen, yang merupakan Sunan Giri ketiga, di Giri Kedaton. Penulisan kitab ini berlangsung pada tahun 1540 Saka, yang bertepatan dengan tahun 1028 Hijriah atau 1618 Masehi. Menariknya, penyelesaian kitab ini hanya berselisih 5 tahun dengan kitab Pararaton, yang berisi sejarah Majapahit dan Singasari, yang ditulis di Pulau Bali pada tahun 1535 Saka atau 1613 Masehi. Dengan demikian, penulisan sumber Jangka Jayabaya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram, yang berkuasa antara tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Sementara itu,
Versi pertama Jangka Jayabaya yang dianggap otentik ditulis oleh Pangeran Wijil I dari Kadilangu, atau yang dikenal sebagai Pangeran Kadilangu II. Karya ini ditulis antara tahun 1666 dan 1668 Jawa, yang setara dengan tahun 1741 hingga 1743 Masehi. Pangeran Wijil adalah seorang pangeran yang memiliki status bebas dan hak merdeka, yang berarti dia memiliki kekuasaan atas wilayah Perdikan di Kadilangu yang terletak dekat dengan Demak. Sebagai keturunan dari Sunan Kalijaga, wajar jika Pangeran Wijil memiliki akses dan pemahaman mendalam tentang sejarah keluarganya, terutama mengenai peralihan Sang Prabu Brawijaya terakhir, Brawijaya V, ke dalam agama Islam. Hal ini juga melibatkan pertemuan antara Sunan Kalijaga, Brawijaya V, dan penasihat Sang Baginda, yaitu Sabda Palon dan Naya Genggong. Di samping itu, Pangeran Wijil juga menjabat sebagai Kepala Jawatan Pujangga Keraton Kartasura pada masa pemerintahan Sri Pakubuwana II, yang berkuasa antara tahun 1727 dan 1749 Masehi. Karya-karya yang dihasilkan oleh Pangeran Wijil mencakup beberapa naskah penting, seperti Babat Pajajaran, Babat Majapahit, Babat Demak, Babat Pajang, Babat Mataram, serta karya lainnya seperti Raja Kapa-Kapa dan Sejarah Empu. Pada saat Sri Pakubuwana I menduduki tahta 1704 sampai 1719 dan dilantik di Semarang, Gubernur Jenderal yang memerintah saat itu adalah Van Outhoorn, yang berkuasa antara tahun 1691 hingga 1704. Gubernur Jenderal ini kemudian digantikan oleh G. Van Hoorn pada tahun 1705 hingga 1706, ketika Pangeran Wijil masih muda. Pangeran Wijil diundang ke Semarang sebagai penghulu untuk memberikan dukungan dalam mencapai kejayaan keraton pada tahun 1629 Jawa atau 1705 Masehi, yang disaksikan oleh G. Van Hoorn. Ketika rencana pemindahan Keraton Kartasura ke Desa Sala dibahas, Sri Pakubuwana II meminta pendapat Pangeran Wijil. Ia kemudian diberi tugas untuk meneliti kondisi tanah di Desa Sala, yang dipilih sebagai lokasi untuk mendirikan keraton baru yang direncanakan pada tahun 1669 Jawa atau 1744 Masehi. Pangeran Wijil wafat pada hari Senin Pon, 7 Maulud tahun Bijam Ia 1672 Jawa atau 1747 Masehi, di zaman pemerintahan Sri Pakubuwono XI di Surakarta. Setelah kematiannya, posisi Pangeran Merdeka diambil alih oleh putranya, Pangeran Soemekar, yang kemudian berganti nama menjadi Pangeran Wijil II di Kadilangu, Pangeran Kadilangu III. Kedudukan Pangeran Wijil sebagai pujangga di Keraton Surakarta digantikan oleh Ngabehi Yasadipura I pada hari Kamis Legi, 10 Maulud tahun 1672 Jawa atau 1747 Masehi. Jangka Jayabaya, yang dikenal pada masa kini, merupakan hasil pengembangan dari Kitab Musarar, yang sebetulnya mengacu pada Kitab Asrar yang ditulis oleh Sunan Giri yang ketiga. Seiring berjalannya waktu, para pujangga kemudian juga mengadopsi nama baru ini dalam karyanya. Kitab Asrar berisi ringkasan sejarah Pulau Jawa yang mencakup gambaran perubahan-perubahan negara dari zaman kuno hingga runtuhnya Majapahit, yang kemudian diikuti oleh berdirinya Ratu Hakikat, kerajaan Islam pertama di Jawa yang dikenal sebagai Giri Kedaton. Giri Kedaton ini tampaknya merupakan masa transisi kekuasaan Islam yang pertama di Jawa, berlangsung antara tahun 1478 hingga 1481 Masehi, sebelum Raden Patah diangkat sebagai Sultan di Demak oleh para wali pada tahun 1481 Masehi. Meskipun demikian, keberadaan keraton Islam di Giri pada masa itu masih dipandang sebagai hakikat, dan eksistensinya berlanjut hingga zaman Sunan Giri yang ketiga. Sejak era Sunan Giri yang ketiga, praktis kekuasaan Giri Kedaton mulai berkurang akibat penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram. Setelah Raden Patah naik tahta pada tahun 1481, Ratu dari Giri Kedaton pun mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Sultan Demak, Raden Patah. Oleh karena itu,
Keraton Giri diperkirakan telah berdiri antara tahun 1478 hingga 1481 Masehi, atau mungkin lebih awal lagi sejak didirikannya oleh Sunan Giri pertama, atau bahkan sejak masa Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi, 882 Hijriah. Setelah Kesultanan Demak mengalami kemunduran pada masa Sultan Trenggono, tahta kerajaan beralih kepada seorang raja yang dijuluki Ratu Bobodo, yaitu Sultan Pajang. Julukan ini diberikan karena pengaruh dari kalangan Ki Ageng yang memiliki orientasi setengah Buddha atau Hindu dan setengah Islam di bawah pengaruh ajaran Siti Jenar, yang juga berusaha dihapuskan sejak masa para wali. Setelah Keraton Pajang runtuh, kekuasaan diambil alih oleh Ratu Sundarowang, yang dikenal dengan gelar Prabu Hanyokrokusumo, Sultan Agung, yang memerintah di seluruh Pulau Jawa dan Madura. Pada masa yang akan datang, dilihat dari sudut pandang pemikiran Sri Sultan Agung dari Mataram, akan muncul seorang raja yang bertahta di wilayah kerajaan Sundarowang, yaitu seorang raja waliullah yang bernama Sang Prabu Heru Cakra, yang berkuasa di seluruh Jawa Madura, Patani, dan Sriwijaya. Wasiat Sultan Agung mengandung ramalan bahwa setelah dia turun dari tahta, kerajaan yang besar itu akan kembali mendapatkan kewibawaannya. Namun hal ini akan terjadi jauh setelah wafatnya Sultan Agung. Hal ini menunjukkan bahwa para penggantinya dianggap tidak merdeka lagi. Kita dapat memahami hal ini, mengingat pada tahun-tahun berikutnya, Mataram secara efektif menjadi negara yang berada di bawah pengaruh VOC, yang merupakan musuh Sultan Agung, seperti yang terlihat dalam Perang Sultan Agung melawan VOC pada tahun 1628 dan 1629, ketika Sultan Agung menyerang Jakarta atau Batavia. Kitab Asrar, hasil karya para pujangga, telah disusun kembali dengan pendekatan yang berbeda, dengan mengambil inti cerita mengenai Raja Jayabaya dari Kediri. Nama Jayabaya sendiri diambil dari Kakawin Bharatayudha, yang ditulis oleh MPU Sedah pada tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi atas perintah Sri Jayabaya di Daha, Kediri. Setelah memperoleh informasi baru, Raja Jayabaya yang dikenal oleh masyarakat sebagai seorang peramal ulung, kemudian diceritakan kembali oleh pujangga, Pangeran Wijil, melalui karya baru berjudul Jangka Jayabaya. Karya ini mengombinasikan sumber dari serat Bharatayudha dengan kitab Asrar serta gambaran pertumbuhan negara-negara yang sebelumnya ditulis dalam bentuk babat. Dari hasil penelitiannya, pujangga menyusun intisari dan memperkenalkannya dalam bentuk karya baru dengan harapan dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Cita-cita pujangga yang menggambarkan zaman keemasan ini jelas terinspirasi oleh semangat dari pemikiran Sultan Agung. Jika kita telusuri secara kronologis, saat ini tampak bahwa ada gambaran sebuah negara besar yang berdaulat penuh, yang kita kenal sebagai Republik Indonesia. Kedua sumber yang digabungkan ini terus menginspirasi para pujangga di abad-abad setelahnya, terutama pujangga terkenal yang merupakan cicit dari pujangga Yasadipura I, pengganti Pangeran Wijil I. Jangka Jayabaya yang berasal dari kitab Asrar ini diperhatikan dengan serius oleh para pujangga di Surakarta pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, dan jelas merupakan sumber penting bagi perpustakaan serta kebudayaan Jawa yang baru. Hal ini terlihat dari banyaknya karya-karya baru yang muncul, baik kitab Asrar atau Musarar maupun Jangka Jayabaya, yang lebih bersifat ramalan. Seiring waktu, berbagai versi yang berbeda muncul, termasuk karya-karya baru serat Jayabaya yang mengandung unsur ramalan bercampur dengan hakikat, namun tetap saling terhubung dengan konteks sejarah masing-masing, sehingga menambah hazanah riwayat negeri ini. Semua karya tersebut berasal dari satu sumber utama, yakni kitab Asrar karya Sunan Giri yang ketiga dan Jangka Jayabaya yang merupakan pengembangan dari kitab Asrar tersebut, ditambah dengan serat Mahabharata karya MPU Sedah dan Panulu. Dengan demikian, Jangka Jayabaya ini ditulis kembali oleh Pangeran Wijil I pada tahun 1675 Jawa, 1749 Masehi, bersamaan dengan karyanya dalam bentuk puisi, yaitu Kitab Musarar. Dengan penjelasan ini, semakin jelaslah apa yang kita baca dan pelajari saat ini mengenai Jangka Jayabaya. Ramalan Jayabaya, seorang raja dari kerajaan Kediri,
merupakan salah satu warisan budaya yang kaya di Nusantara. Beberapa ramalan tersebut telah terbukti kebenarannya seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa ramalan Jayabaya yang terkenal dan sudah terlihat manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kereta tanpa kuda dan transportasi modern. Salah satu ramalan paling terkenal dari Jayabaya adalah mengenai kemunculan kereta tanpa kuda, serta inovasi transportasi lainnya. Ramalan ini berbunyi, besuk yen ono kereta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, perahu mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang ketunge pasar ilang kumandang. Iku tando yen tekane jaman Joyoboyo wis tetak. Artinya, besok kalau sudah ada kereta berjalan tak berkuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di atas angkasa, sungai kehilangan lubuknya, pasar hilang kumandangnya, itulah tanda bahwa zaman Jayabaya semakin dekat. Ramalan ini menggambarkan transformasi besar dalam sistem transportasi. Kita sudah menyaksikan munculnya kereta listrik dan pesawat terbang yang beroperasi tanpa ketergantungan pada kuda. Selain itu, istilah tanah Jawa berkalung besi merujuk pada infrastruktur modern yang mendominasi lanskap seperti rel kereta api dan jembatan. Kehilangan suara pasar dan sungai yang kehilangan aliran menggambarkan perubahan cara kita berinteraksi dengan lingkungan dan satu sama lain. 2. Anak mangan bapak. Salah satu ungkapan Jayabaya yang menyentuh isu moral adalah anak mangan bapak. Ini menggambarkan situasi di mana anak-anak berani melawan atau tidak menghormati orang tua mereka. Ini bisa dilihat dalam konteks masyarakat modern di mana norma-norma keluarga mengalami pergeseran. Hubungan antar generasi menjadi semakin kompleks, dan banyak anak muda yang lebih memilih untuk mengekspresikan pendapat mereka tanpa merasa terikat pada tradisi. 3. Zaman penuh bencana di Nusantara. Jayabaya meramalkan akan datangnya zaman yang penuh bencana di Nusantara dengan ungkapan, Linduping pitu setino lemah bengkah pakepluk rupo-rupo. Ini mengacu pada fenomena alam yang sering terjadi, seperti gempa bumi hingga 7 kali sehari, tanah yang retak, serta berbagai bencana alam lainnya. Kita bisa melihat bahwa bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan kekeringan, telah menjadi semakin sering terjadi dan menuntut perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah. 4. Akeh pengkhianat. Ramalan tentang banyaknya pengkhianat dalam masyarakat juga mengemuka. Dalam berbagai konteks sejarah, kita sering menyaksikan munculnya pengkhianatan dalam berbagai bentuk, baik dalam politik, sosial, maupun ekonomi. Hal ini menjadi refleksi tentang pentingnya kepercayaan dan integritas dalam interaksi antar manusia. 5. Kutukan yang menghantui. Jayabaya juga meramalkan munculnya banyak laknat. Ini mencerminkan meningkatnya ketidakadilan dan ketidakpuasan sosial. Dalam masyarakat, kita bisa melihat bagaimana keadilan terkadang terabaikan, dan berbagai bentuk penilaian negatif muncul sebagai akibat dari tindakan-tindakan tidak adil. 6. Meningkatnya perilaku negatif di masyarakat. Kenyataan bahwa wong wadon lacur ing endi-endi mencerminkan meningkatnya masalah sosial, termasuk prostitusi dan perilaku moral yang merosot. Ini mengindikasikan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjaga norma-norma etika dan moral. 7. Pujaan terhadap rumah maksiat. Ungkapan Oma Olosoyo dipuja menyoroti bagaimana tempat-tempat maksiat mendapatkan perhatian yang lebih, seolah-olah dipuja oleh masyarakat. Ini mencerminkan fenomena di mana keburukan seringkali mendapatkan legitimasi sosial, menciptakan kerentanan terhadap nilai-nilai moral yang lebih baik. 8. Ketidakharmonisan dalam keluarga. Pernyataan, sedulur pada mangan sedulur, menggambarkan kondisi di mana hubungan antar saudara tidak harmonis dengan adanya konflik dan pertikaian. Ini bisa terlihat dalam banyak keluarga di mana perpecahan seringkali terjadi akibat perselisihan harta atau perbedaan pendapat. 9. Krisis ekonomi dan kemiskinan. Ramalan tentang akeh uang kaliren lan wudo mengacu pada banyaknya orang yang mengalami kelaparan dan ketidakcukupan. Dalam masyarakat modern, kita bisa melihat peningkatan angka kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. 10. Akeh barang kang haram. Dengan akeh barang kang haram,
Jayabaya mengingatkan kita tentang peredaran barang-barang terlarang yang semakin meningkat. Ini mencakup narkoba, senjata ilegal, dan barang-barang lainnya yang merusak tatanan masyarakat. 11. Cuaca yang tidak menentu. AKU dan Salamangsa meramalkan datangnya masa di mana cuaca menjadi tidak menentu, mengindikasikan perubahan iklim yang mempengaruhi pola hujan dan pertanian. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah yang mengalami perubahan cuaca ekstrim yang berdampak pada ketahanan pangan. 12. Pencarian rezeki yang sulit. Terakhir, ungkapan "Wong golek pangan kaya gaba di intri" menggambarkan bagaimana orang-orang kesulitan dalam mencari rezeki. Ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak individu, di mana meskipun berusaha keras, hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Dan itulah dia, perjalanan kita menyelami ramalan-ramalan Prabu Jayabaya. Seorang raja yang tidak hanya diingat karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena proyeksinya yang tajam terhadap masa depan. Ramalan-ramalan ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga pelajaran berharga bagi kita semua dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus terjadi di Nusantara. Seiring waktu, banyak dari ramalan tersebut yang telah terbukti, menggugah kesadaran kita akan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Ramalan Jayabaya mengajak kita untuk merenung dan introspeksi, agar kita dapat mengambil langkah bijak menuju masa depan yang lebih baik. Kami berharap, melalui video ini, Anda dapat melihat betapa pentingnya memahami sejarah dan makna dari setiap ramalan yang diwariskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Ikuti terus jejak Kerajaan Nusantara untuk eksplorasi menarik tentang sejarah dan budaya kita. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.